Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Kumala Dewi dengan NIM 1911-020032. Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Pada video kali ini, saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu tentang ilmu politik. Ilmu politik merupakan salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, serta ruang lingkup yang sudah jelas. Ilmu politik memiliki usia yang masih muda, karena baru lahir pada abad ke-19 Masehi. Pada tahap ini, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial. Seperti ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu psikologi, dan ilmu lainnya. Dalam perkembangan ini, mereka saling mempengaruhi. Akan tetapi, ilmu politik ini jika ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik ini dikatakan jauh lebih tua umurnya. Malahan, ilmu politik ini dinamakan sebagai ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik ini banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai partai politik. Partai politik merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, berbangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beda partai politik ini dengan organisasi masyarakat lainnya, yaitu partai politik ini dilaksanakan dengan cara pemilu atau pemilihan umum. Tujuan didirikannya partai politik ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik anggota masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua yaitu untuk memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga yaitu untuk membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu fungsi partai politik. Secara teoritis, partai politik ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi. Sebagai sarana komunikasi, partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas. Yang kedua yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik mempunyai fungsi untuk menciptakan citra bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lainnya. Dalam proses ini, masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Yang ketiga yaitu sebagai rekrutmen politik. Fungsi partai politik ini yakni untuk menyeleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai politik, sekaligus merupakan salah satu cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melakukan kontak pribadi, persuasi, atau cara-cara lainnya. Yang keempat yaitu sebagai sarana pengatur konflik. Untuk mengatur dan mengatasi konflik yang terjadi dan sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian
sehingga akibat negatifnya dapat ditekankan seminimal mungkin. Elit partai politik dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga memungkinkan penduduknya untuk melakukannya. Mungkin sekian pembahasan saya tentang ilmu politik dan partai politik. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.